ajakan melakukan revolusi ini sendiri bisa digolongkan sebagai tindakan makar nggak sih, Pak? Nah, ini dia. Ini kan pemerintah kita ini juga super sensitif ya. Orang ngajak revolusi, makar. Menulis, buat tulisan, makar. Jadi memberhentikan presiden di tengah jalan atas dasar tindakan kemauan masyarakat itu bukan tindakan inkonstitusional. Itu boleh-boleh saja. Yang bisa dihukum adalah apabila tindakan mereka itu menyebabkan kerugian pihak lain. Nah itu. Halo Tagarians, para penonton setia Tagar TV dan juga pembaca setia Tagar ID, ketemu lagi sama saya, Kori Olivia. Seperti kita tahu, pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab sudah berada di Arab Saudi sejak April 2017. Saat itu awalnya Rizik meninggalkan Indonesia untuk menunaikan ibadah umroh. Kabarnya ada beberapa persoalan yang menyebabkan Rizik tidak bisa pulang ke Indonesia, sehingga pemerintah didesak untuk segera memulangkannya. Nah, kabar terbaru dari FPI adalah Rizik Syihab akan pulang ke Indonesia dalam waktu dekat dan menyatakan siap melakukan revolusi. Untuk membahas hal tersebut, saat ini Tagar TV sudah berhasil mengundang pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti. Halo Pak Ray, apa kabar Pak Ray? Malam, baik, alhamdulillah. Pak Ray, ini FPI mengklaim Rizik Syihab akan kembali ke Indonesia dan akan memimpin revolusi. Ini bagaimana tanggapan Anda, Pak? Pertama ada dua di situ ya. Pertama adalah akan pulang ke Indonesia dan yang kedua akan memimpin revolusi gitu ya. Yang pertama itu bukan klaim pertama juga. Saya kira ini udah klaim ketiga bahwa Habib Rizik akan pulang ke Indonesia. Di dalam hampir semua aktif apa namanya ya gerak demonstrasi yang pernah dilakukan oleh FPI menjanjikan Habib Rizik itu pulang udah juga dilakukan gitu. Di aksi 411 sehingga saya disampaikan juga di aksi yang lain juga disampaikan dan tentu saja aksi yang kemarin di tanggal 13 ya 10 2020 ini. Jadi ini bukan informasi pertama tapi ini udah informasi yang ketiga dalam catatan saya di mana Habib Rizik diinformasikan akan pulang ke Indonesia. Cuman saya baca tadi misalnya juga pernyataan dari dubes kita di Arab Saudi, klaim yang menyebut bahwa Habib Rizik sudah dicabut cekalnya, gitu. Itu juga ternyata menurut pengakuan Duta Besar Arab Saudi di Indonesia, pengakuan Duta Besar Indonesia di Arab Saudi, itu ternyata belum dicabut oleh pemerintah atau kerajaan Arab Saudi. Jadi saya kira isu kepulangannya itu masih penuh tanda tanya juga, sebagaimana ya sudah pernah diucapkan sebelumnya bahkan sudah 2 kali gitu tapi faktanya tidak pernah pulang sampai ke Indonesia. Itu yang pertama. Nah yang kedua soal memimpin revolusi ya tentu semangat ya keinginan yang seperti itu boleh-boleh saja gitu. Nggak apa-apa gitu. Cuman pertanyaan berikutnya sebetulnya apakah mungkin dalam waktu dekat ini revolusi bisa dilaksanakan di Indonesia? Pertanyaan pertamanya. Kedua, revolusi macam apa yang hendak ditawarkan oleh FPI gitu. Jadi kalau menjawab pertanyaan yang pertama, saya rasa pintu revolusi di Indonesia ini jauh ya gitu. Memang ada mungkin ketidakpuasan terhadap Presiden Jokowi yang meluas gitu. Dan juga ada perasaan ketidakpuasan kepada partai politik juga yang meluas gitu ya. Tetapi karena tersedianya kanal-kanal demokrasi Indonesia memungkinkan ketidakpuasan itu juga masih terkanalisasi. Itulah memang salah satu makna penting demokrasi di mana kemarahan-kemarahan masyarakat bisa dialirkan ke kanal-kanal resmi atau ke cabang-cabang kekuasaan yang lain. Apakah itu ke legislatif yudikatif melalui misalnya judicial review di masa yang akan datang, melalui pilkada yang akan dilakukan 2020 di akhir ini gitu. Saya kira juga itu momentum bagi masyarakat untuk menghukum ya partai politik yang dianggap mereka tidak memiliki aspirasi, tidak mengemban aspirasi mereka, gitu. Khususnya dalam konteks mengusung atau mendukung undang-undang Omnibus Law dan kaitannya tentu saja dengan paslon yang dicalonkan oleh partai-partai politik yang bersangkutan gitu ya.
Dan sebentar lagi 2024 kita juga sudah dihadapkan dengan pelaksanaan pemilu nasional, ya, baik di tingkat nasional maupun di tingkat kabupaten kota gitu. Jadi seperti biasa dan umumnya kanal-kanal demokrasi yang terbuka gitu ya, justru akan melemahkan ya apa istilahnya itu ya, gerakan-gerakan kemudian tindakan-tindakan yang tidak konstitusional gitu. Seperti yang sebutkan tadi, revolusi gitu. Nah itu pertama. Nah yang kedua, orang juga akan bertanya tentu saja model revolusi apa yang mau ditawarkan oleh PI. Kalau revolusi itu dalam pengertian misalnya mengusung syariat Islam, saya kira nggak akan banyak yang tertarik ya. Atau revolusi dalam menggantikan ideologi negara pindah ke ideologi yang lain, atau merevisi ideologi negara ke ideologi yang lain, saya kira juga nggak akan memikat banyak orang. Gitu. Jadi setidaknya 3 kesulitan itu akan dialami. Pertama, soal kepulangannya sendiri, dan yang kedua adalah soal apakah masyarakat Indonesia atau situasi seperti sekarang memungkinkan revolusi, meskipun tadi sudah saya beri catatan ya, ada ketidakpuasan yang mungkin meningkat kepada pemerintah, ada ketidakpuasan dan ketidakpercayaan yang meningkat juga ke legislatif, gitu ya. Tapi kita masih punya banyak sarana apa namanya itu ya, sarana penyaluran sikap dari masyarakat yang tidak puas ini gitu. Ada yudikatif dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, nanti PP-nya masih bisa diuji juga nanti di Mahkamah Agung ya. Nanti ada Pilkada 2020 ya, orang boleh bisa ya mengungkapkan ketidaksukaannya kepada partai politik pengusung Omnibus Law melalui tidak memilih kandidat-kandidat mereka di Pilkada 2020 yang akan datang. Dan juga nanti tentu 2024 yang kita sudah akan melaksanakan pemilihan, dan pasti Pak Jokowi sudah tidak mungkin lagi menjadi calon presiden atau dicalonkan sebagai calon presiden itu. Dan yang ketiga tentu saja model ya tujuan dari revolusi yang mau dijalankan, dilaksanakan, dicapai oleh FPI ya dalam hal ini, di mana tokohnya ataupun pemimpinnya yang digadang-gadang sebagai pemimpin revolusi gitu ya. Atau ya mau tidak mau kita berbicara revolusi yang lain. Jadi bukan revolusi dalam pengertian yang kita diskusikan pada poin ketiga, tapi revolusi yang mungkin ya apalah gitu. Misalnya seperti Pak Jokowi menyebut revolusi mental gitu ya. Bukan arti mengubah ideologi ya, bukan mengubah kepemimpinan ya, bukan mengubah ini, tapi mengubah mentalitas bangsa Indonesia. Gitu. Ya kita nggak tahu juga. Mungkin revolusi macam itu yang sebenarnya hendak ditawarkan oleh PI. Itu menurut saya apa namanya itu ya, semacam kerumitan, kesulitan dan tantangan yang dihadapi oleh PI kalau apa namanya mengusung atau mendorong atau menginginkan atau apa, saya nggak tahu istilahnya tepat, Habib Rizik sebagai pemimpin revolusi. Nah, tapi sebenarnya Pak, ajakan melakukan revolusi ini sendiri bisa digolongkan sebagai tindakan makar nggak sih Pak? Nah, ini dia. Ini kan pemerintah kita ini juga super sensitif ya. Orang ngajak revolusi, makar. Kan kira-kira gitu ya. Menulis, buat tulisan, makar gitu ya. Menghina kepala negara, pencemaran nama baik. Enggak. Ajakan melakukan revolusi apapun boleh-boleh saja. Itu dijamin oleh konstitusi. Yang nggak boleh itu adalah melakukan tindakan untuk menjatuhkan, melakukan tindakannya. Jadi bukan memikirkan, melakukan tindakan untuk menjatuhkan presiden yang sah. Dan menjatuhkan presiden yang sah pun di tengah jalan, sebetulnya konstitusional. Nggak ada yang nggak konstitusional. Kan undang-undang sudah menjamin kita bahwa menjatuhkan presiden di tengah jalan itu dimungkinkan melalui cara apa? Melalui cara sidang istimewa MPR, kan kira-kira gitu. Jadi di kita pun, di konstitusi kita, presiden diberhentikan di tengah jalan itu bukan tindakan yang inkonstitusional. Itu dilakukan kepada Pak Harto dulu, ya dulu sebelumnya Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Seluruhnya juga dua presiden ini setidaknya diberhentikan di tengah jalan. Jadi memberhentikan presiden di tengah jalan atas dasar tindakan keinginan kemauan masyarakat itu bukan tindakan inkonstitusional. Itu boleh-boleh saja. Yang bisa dihukum adalah apabila tindakan mereka itu menyebabkan kerugian pihak lain. Nah itu yang nggak boleh. Misalnya membakar ya, membakarnya nggak boleh.
gitu kan, merusak ini, merusaknya nggak boleh. Itu polisi bisa meminta pertanggungjawaban bersangkutan. Tetapi mengusung, ya, memikirkan, mendiskusikan, mewacanakan untuk revolusi macam-macam, itu bukan tindakan makar. Loh, Pak Jokowi sendiri visi misinya revolusi mental kok. Dan itu nggak disebut makar gitu loh, kira-kira itu. Jadi ini yang menurut saya. Jadi jangan pemerintah yang sekarang pun super sensitif gitu loh kira-kiranya, karena tulisan apa namanya itu kita revolusi tangkap, kita revolusi, kayak kita masih hidup di zaman Orde Baru aja, nggak matang-matang dalam berdemokrasi. Apalagi presiden seperti yang sekarang kan. 6 partai besar di Republik ini mendukung dia. Kalau konteksnya dengan Omnibus Law, 7 partai besar setuju dengan undang-undang Omnibus Law. Belum lagi ditambah dengan apa namanya itu ya, pendukungnya yang cukup fanatik juga kan, kira-kira gitu ya. Jadi kekuasaan, menurut saya ya, Presiden Jokowi ini adalah presiden dengan kekuatan terbesar dan juga dukungan terbesar secara politik kedua setelah Pak Harto dalam sejarah Republik. Itu loh kira-kira itu. Jadi semua sekarang di tangan dia, partai-partai di tangan dia. Pendukungnya lumayan relatif banyak ya, yang apa namanya, yang militan juga kan. Belum lagi ada yang baru sekarang namanya buzzer, namanya influencer ya kan, macam-macam itu. Jadi apa yang membuat presiden merasa apa namanya, seolah-olah ada yang menggoyang jabatannya karena hanya orang memikirkan kita mau revolusi, dan revolusi itu nggak bisa dibuat sehari dua hari. Ya kan? Di seluruh dunia ini revolusi itu butuh tahunan, bahkan puluhan tahun untuk mencapainya. Itu revolusi Iran, revolusi apa namanya itu ya, Tiongkok ya, revolusi Rusia, semuanya ya puluhan tahun terjadinya revolusi itu. Jadi padahal 2024 kita sudah pilpres, nyari presiden baru lagi ya kan. Jadi revolusinya belum bisa berkembang, kita udah pemilu lagi kan, kira-kira. Nah, oleh karena itu ya saya berharap dan khususnya kepada pemerintah yang sekarang, tidak secara logika ya dan faktual sekarang ini nggak ada kekuatan yang mampu menggoyahkan kekuasaan presiden kecuali di antara mereka sendiri retak gitu. Di antara partai-partai pendukung presidennya retak. Ini presiden kedua yang paling kuat secara politik, didukung 6 partai politik kan, kira-kira gitu ya. Militansi pemilih cukup banyak ya, relawan-relawan cukup banyak ya, ditambah ada namanya buzzer, ada influencer yang dibiayai, mungkin nggak tahu dibiayai nggak dibiayai, itu saya nggak tahu juga gitu ya. Belum lagi kalau kita lihat sekarang ya, apa namanya itu ya, di kabinetnya banyak juga anggota baik TNI dan polisi. Apa yang membuat Pak Jokowi merasa takut ya menghadapi apa namanya itu orang seperti Habib Rizik gitu ya, menghadapi ya sekarang kami gitu, organisasi yang baru dibentuk 2-3 bulan yang lalu kok sudah tiba-tiba sudah dianggap sebagai ancaman terhadap negara. Itu berlebihan, Nah, oleh karena itu dianggap santai saja lah ya kan, bahwa ada demonstrasi di sana sini sekarang yang berhubungan dengan apa istilahnya itu ya, penolakan terhadap undang-undang Omnibus Law, itu kan memang sesuatu yang sudah diprediksi gitu ya. Kalau undang-undang ini ditetapkan secepat ini dalam kondisi begini akan menimbulkan reaksi protes dari masyarakat, itu sebetulnya dari awal sudah bisa diprediksi. Itu satu gitu. Nah, yang kedua adalah apalagi ditambah dengan prosesnya yang sedikit banyak ya dipertanyakan orang, apa prosesnya benar? Masa naskah apa namanya itu ya, paripurnanya bisa berubah-ubah ya kan? 9.000 sekian, pindah lagi ke 400, pindah lagi ke 9.000, ke 1.000. Nah, sekarang tinggal 800 gitu kan, dan seterusnya. Jadi jangan buru-buru ya melihat orang lain sebagai ancaman kalau potensi di dalam diri kita sendiri nggak terkelola. Seberapa besar sebenarnya Pak kekuatan FPI? Dan menurut Anda apakah rakyat akan mendukung apa yang FPI bilang revolusi ini? Enggak, kan saya kata FPI-nya sendiri sekarang bukan FPI-nya ya, tapi apa yang disebut dengan persaudaraan Islam itu kan ya, persaudaraan alumni, bukan persaudaraan Islam,
persaudaraan alumni PA 212 itu justru elemen yang makin pecah di dalam. Kita ingat dahulu itu kan banyak sekali elemen-elemen yang masuk ke dalam, begitu Pilpres sebagiannya mendukung Pak Prabowo, kan kira-kira gitu, karena mendukung Pak Prabowo keluar, sebagiannya mendukung, bahkan tokoh-tokohnya sebagian masuk ke partai politik yang mendukung Pak Jokowi, ya kan kira-kira gitu. Jadi sebetulnya sejak Pilpres 2004 yang lalu, pelemahan secara internal terhadap persatuan alumni itu terjadi secara signifikan. Nah sekarang saya kira tinggal organisasi terbesarnya di dalam persaudaraan alumni itu tinggal FPI. Yang lain-lainnya sudah mulai apa istilahnya itu ya, bukan tercerai-berai sih, tetapi ya berapa namanya itu ya, berkelindan dengan kehidupan sehari-hari gitu, mencari apa posisinya masing-masing gitu kira-kira. Nah oleh karena itu sekarang ya persaudaraan alumni itu jauh lebih jauh lebih lemah gitu. Nah, orang kan masih terbayang aja dengan kekuatan mereka pada aksi 212 dan 411. Tetapi ya seperti kemarin aja di depan istana kan nggak sebesar yang dibayangkan juga. Demo-demo mahasiswa malah jauh lebih besar dari demo-demo mereka sekarang. Jadi nggak ada terlalu ini, makanya saya mau mengatakan bahwa presidennya jangan terlalu sensitif, pemerintahnya jangan terlalu sensitif. Hanya karena tulisan ya ini itu macam dan sebagainya itu ya setidaknya 8 anggota kami itu ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi dengan alasan ya penghasutan ya hoax ya. Nanti kan kita lihat lah seperti apa hoaxnya, karena kemarin kan kita sudah lihat itu ada salah satu yang ditangkap hoax karena dianggap menyebarkan informasi yang tidak valid gitu. Tapi ketika ditanya berdasar apa hoaxnya gitu, pihak kepolisian juga tidak memberi penjelasan yang lengkap di mana apa namanya, di mana kebenarannya di data ini kebenarannya di mana gitu, sehingga bisa dibandingkan antara hoax dengan tidak hoax. Nah, pihak kepolisian juga nggak memberi data yang lengkap. Jadi jangan super sensitif lah. Masa kekuasaan yang begini besar aja, ingat loh ya, ini kekuasaan terbesar kedua di era di Republik ini, kekuasaan presiden terbesar kedua pasca Pak Harto gitu loh. Jadi santai aja gitu, apalagi tinggal 4 tahun lagi ke depan gitu kira-kira. Nah, sebenarnya bagaimana sih Pak situasi politik di Indonesia sendiri kalau menurut Pak Rey? Iya, menurut saya secara umum ada ketidakpuasan yang makin luas terhadap Pak Jokowi gitu. Dan itu akumulatif. Jadi sebetulnya bukan hanya sekedar undang-undang Omnibus Law, tetapi kan dilihat dari persoalan revisi undang-undang KPK yang dahulu. Itu sedikit banyak ya menarik dukungan terhadap Pak Jokowi itu lumayan besar, khususnya di kalangan akademik gitu ya, akademisi gitu ya. Nah, terus bergulir sampai sekarang. Kekecewaan orang terhadap penanganan COVID juga timbul di dalam, ya makin menurunnya tingkat pendapatan masyarakat, ya PKHK makin banyak, ya ekonomi makin sulit, ditambah lagi proses undang-undang Omnibus Law yang dibaca orang sebagai bagian dari pelemahan dan liberalisasi terhadap berbagai sektor kehutanan, ya lingkungan hidup, macam-macam dan seterusnya itu. Nah, apa istilahnya itu ya? Ditambah dengan prosesnya yang dianggap tidak sesuai dengan aturan yang sudah sama-sama kita berlakukan bersama gitu. Jadi apa istilahnya itu ada kekecewaan. Jadi orang yang memang sejak dari awal sudah tersedia orang yang tidak suka pada Pak Jokowi, ya kan? Kemudian sekarang terlihat ada tren di mana para pemilih Jokowi sebelumnya bahkan pendukung utamanya ya mulai menyatakan berbeda dengan Pak Jokowi dalam situasi akhir-akhir ini. Jadi secara umum memang apa istilahnya itu ya kelihatan ya ada apa namanya penurunan dukungan terhadap Pak Jokowi. Nah jadi tapi seperti yang saya sebutkan tadi dukungan rakyat itu ya sangat tergantung pada apa sikap para fraksi-fraksi di DPR. Dan faktanya kan ya kan 6 fraksi itu solid di bawah kepemimpinan Pak Jokowi gitu, atau solid dalam hal mendukung Pak Jokowi. Jadi seberapa besar pun kekuatan rakyat, kalau partai-partai di dalamnya solid, ya masih sulit itu ujung-ujungnya mentoknya di Pilpres 2024 yang akan datang. Nah itulah ya saya mau katakan itu adalah
Ya, pemerintah yang sekarang ya jangan oversensitif lah gitu ya. Masa presiden dengan kekuatan terbesar kedua sepanjang sejarah Republik ini, ya kan apa namanya, dikritik sedikit lalu lalu apa namanya itu, apa istilahnya itu ya, ya itu ya dikritik sedikit, ada dibilang akan ada revolusi ini sedikit sedikit, ya lalu seperti tidak percaya diri gitu loh kira-kira. Baik, pertanyaan terakhir Pak Rey. Kita Ya, kembali ke topik utama kita hari ini. Bagaimana Anda sendiri menilai sosok seorang Rizik Syihab? beliau ini kan sebut di Indonesia itu politisi yang tidak bergelut harian dengan kehidupan rakyatnya, nggak akan memiliki intensitas apa namanya itu perkaitan yang kuat gitu. Jadi ya makin lama Pak Habib Rizik di Arab Saudi, ya makin lama juga, makin jauh juga hubungan Habib Rizik dengan masyarakat Indonesia. Jadi ya itulah. Jadi jangan dibayangkan ini seperti misalnya di Iran gitu ya, Ayatullah lari ke Prancis, pelariannya justru menimbulkan apa namanya itu ya, revolusi Iran tahun 79 dahulu. Enggak, di Indonesia itu pemimpin harus ada di tengah-tengah masyarakatnya dalam kondisi apapun. Jadi kalau kita keluar dari situasi itu, ya semakin Anda keluar, ya semakin terlupakan oleh masyarakat kita. Nah, kalau saya bahasakan yang dalam bahasa yang lain adalah makin mengecil pengaruhnya terhadap masyarakat kita, justru disebabkan karena beliau berada jauh dari masyarakat ini, dari situasi yang seperti sekarang. Lain cerita memang kalau mungkin beliau sudah hadir ke Indonesia, ya kan mungkin melakukan aktivitas kembali, bisa saja dalam setahun 2 tahun terakumulasi dukungan politik kembali kepada Pak Pak Habib Rizik Syihab. Gitu. Tapi selama beliau di Arab Saudi, jauh dari Indonesia, besar kecil dugaan saya kemampuan untuk penetrasi politiknya terhadap rakyat Indonesia itu kecil sekali. Dan itu sudah terlihat. Organisasi PA212 itu makin kecil, anggotanya pergi kemana-mana, demonstrasi-demonstrasi yang mereka galang juga tidak semeriah dan semarak dahulu. Ya itulah. Jadi kalau nggak ada pertalian, ya orang nggak melihat pemimpin mereka ada di tengah-tengah mereka sendiri dengan sendirinya, ya ikatan emosionalnya, ikatan apa namanya itu akan sendiri menjauh, dan dengan sendirinya pengaruh politiknya juga jauh. Kecuali seperti yang saya sebutkan itu tadi, ya beliau pulang, ya kan, melakukan aktivitas biasanya gitu, itu mungkin lama-lama akan terakumulasi ya dukungan politik terhadap beliau. Tetapi ya itu butuh waktu. Gitu. Nah perjalanan waktu itu kita mentok di pilpres lagi, pilpres 2004. Gitu. Jadi ya seperti yang saya sebutkan tadi, presiden pada pemerintah jangan oversensitif. Nah itu semua bisa dikalkulasi kok gitu loh. Ya, justru nanti langkah-langkah yang oversensitif yang justru akan menimbulkan simpati dan empati kepada mereka yang dianggap oleh presiden potensial akan mengganggu kekuasaannya. Oke, baik Pak Rey, terima kasih untuk waktunya Ya, Pak. Sehat dan sukses selalu ya Pak ya. ya, terima kasih banyak. Tagarians, demikian perbincangan saya bersama pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia, Rey Rangkuti. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Ingat juga 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Kori Olivia, Tagar TV.